Selamat siang, pagi, siang, sore, malam, Pak Wid dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lintang Satria Swadeni, NIM 20210012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur komposit yang menjadi nilai tugas baca mingguan. Dalam presentasi ini terbagi atas beberapa agenda. Yang pertama ada pengenalan, yaitu ada teori, lalu ada contoh soal dan juga video. Untuk pengenalan sendiri, kita akan mengenal mengenai apa itu struktur komposit. Yang kedua itu ada teori, itu memaparkan teori struktur komposit. Yang ketiga ini ada contoh soal beserta dengan pembahasannya. Dan keempat ini nanti akan ada video terkait struktur komposit. Nah, untuk pengenalan sendiri, di dalam dunia konstruksi, struktur komposit itu terjadi ketika balok yang terdiri atas dua material itu terikat bersama sehingga bisa menerima gaya bersama dan berlaku sebagai satu kesatuan sistem. Yang perlu digarisbawahi ini adalah menjadi satu kesatuan sistem ya. Jadi dua material yang menjadi kesatuan sistem seperti itu. Nah, ini untuk konsepnya. Kita bisa lihat di sini ya. Di sini itu ada yang namanya yang di atas ini ada yang namanya beton dan yang di bawah sini ada baja. Ya, kita semuanya tahu ya di teknik sipil kalau beton itu kuat terhadap tekan, sementara baja itu kuat terhadap tarik. Nah, apabila kedua elemen ini disatukan, itu akan menghasilkan gaya yang lebih besar lagi apabila kedua benda ini disatukan. Ya. Dan untuk menyatukan kedua benda ini terdapat seperti plat-plat ini, ya, untuk menyatukan kedua beban ini, untuk menyatukan kedua beban ini. Terus untuk distribusi bebannya, ini yang kedua ini merupakan balok non komposit ya. Jadi kita bisa lihat SFT-nya kalau ini tuh bekerja sendiri-sendiri ya, ini tuh baja, yang atas ini beton, dan ini tuh baja, yang atas ini beton. Bisa dilihat materialnya di atas ya. Dan sementara yang ketiga ini merupakan balok komposit ya. Jadi diperlukan pengikatnya itu yang merupakan yang ini itu. Jadi yang bawah sama yang atas itu menjadi satu kesatuan itu ya. Dan ini untuk contoh penerapannya ini pada jembatan, dan ini merupakan pengikat yang saya maksud tadi ya. Keuntungan dari penggunaan struktur komposit sendiri adalah dapat mereduksi berat profil baja yang dipakai, lalu tinggi profil baja yang dipakai itu dapat dikurangi, dapat meningkatkan kekakuan lantai, dan dapat menambah panjang bentang layar. Lalu ini masuk ke teori ya, ada tegangan elastis dalam balok komposit. Ini bisa dirumuskan FB sama dengan MC per I, dan FV sama dengan VQ per I kali T. Ini bisa dilihat, ini beton tadi saya sudah jelaskan, dan juga ini baja, dan ini merupakan SFB-nya yang merupakan satu kesatuan dari regangan balok komposit. Dan ini merupakan diagram tegangan pada balok komposit dengan penampang tertransformasi. Ini walaupun satu kesatuan tetap sedikit berbeda ya. Yaitu ada rumus namanya EC sama dengan ES atau FC per EC sama dengan FS per ES, atau Fs itu sama dengan, ini penurunannya ya, ES per EC kali FC, atau sama dengan N kali FC, di mana EC itu adalah modulus elastisitas beton, dan N itu adalah rasio modulus. Nah, modulus elastisitas beton ini diberikan pada SNI pasal 12.3.2. Dan ini EC kita rumus lagi sama dengan 0,041 W pangkat 1,5 di akar F aksen C. Dengan W itu adalah berat jenis beton yang kita semua tahu itu adalah 2400 kg per meter kubik, dan FC itu adalah kuat tekan beton berumur 28 hari. Jadi setelah matang gitulah betonnya. Lalu sistem pelaksanaan komponen struktur komposit. Nah, metode pelaksanaan suatu komponen struktur komposit itu secara umum dapat dibedakan menjadi ada tidaknya tumpuan sementara. Jika tumpuan sementara tidak digunakan atau unshored, maka profil baja akan berperilaku sebagai penumpu dari backcasting plat beton selama beton belum mengeras. Dalam tahap ini, balok baja harus mampu memikul beban-beban yang meliputi beratnya sendiri, berat backcasting, plat, serta berat beton yang masih belum mengeras. Jadi sedikit banyak ya tanggungan beton ini. Lalu setelah plat beton itu mengeras, maka aksi komposit akan mulai bekerja, sehingga semua beban layang yang ada itu akan dipikul oleh komponen struktur komposit. Jadi setelah jadi itu akan menjadi satu kesatuan gitu. Jadi akan lebih enak. Lalu sistem pelaksanaan yang lain adalah dengan menggunakan tumpuan sementara atau short selama plat beton belum mengeras. Nah, semua tumpuan sementara ini itu akan memikul berat dari profil baja, backcasting, plat, serta beton yang belum mengeras. Jadi kita menggunakan tumpuan sementara dulu sebelum betonnya itu mengeras ya. Nah, dengan digunakannya tumpuan sementara ini itu akan mengurangi tegangan yang timbul pada profil baja selama proses konstruksi. Nah,
setelah beton mengeras, itu perancah akan dilepas dan beban-beban layan dipikul melalui aksi komposit baja dan plat beton. Jadi tadi tumpuan sementaranya dilepas dan biarkan betonnya itu melakukan tugasnya. Lalu kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di sini diketahui suatu penampang komposit dengan jarak antar balok 2,5 meter, mutu beton yang digunakan adalah FC 20 MPa dan mutu baja BJ 41. Lalu beban hidup yang bekerja sebesar 500 kg per meter persegi. Lalu pertanyaannya adalah hitunglah tegangan-tegangan yang terjadi pada penampang untuk sistem pelaksanaan tanpa perancah atau unshort dan untuk sistem pelaksanaan dengan perancah atau short. Nah, ini bisa simak ya gambarnya. Ini ada bentang 6 meter. Lalu untuk WF-nya itu pada tabel 450, 200, 9 dan 14. Lalu di sini ada jarak antar balok 2,5 meter. Di sini bentangnya 12 cm. Di sini kita diketahui bahwa FC-nya itu 20 MPa dan mutu bajanya itu BJ 41. Dan beban hidup yang bekerja itu 500 kg per meter persegi. Nah, ini pembahasannya. Yang pertama itu menentukan lebar efektif B itu bisa diambil dari nilai terkecil dari BE L per 4 itu sama dengan 600 itu tadi bentangnya ini ya, bagi 4 itu sama dengan 150 dan BE itu sama dengan BO juga itu sama dengan 250. Nah, dari dua ini kita ambil yang terkecil, dari BE sama dengan 150. Lalu menentukan nilai N, E beton itu sama dengan 4700 akar FC. Jadi 4700 akar FC-nya tadi adalah 20 MPa dari sini ya. Lalu didapatkan hasilnya segini. Lalu E baja itu sama dengan 200.000 MPa. Nah, lalu kita bagi kedua ini, jadi 200.000 dibagi 21.000 sama dengan 9. Lalu kita cari lebar efektif ekivalennya. Jadi 150 ini yang paling kecil ya, dibagi 9 nilai N-nya ini sama dengan 16,67 cm. Lalu kita harus menentukan letak garis netralnya. Nah, ini kan tadi sudah diketahui bahwa baja IWF-nya 450, 200, 14. Kita tinggal cari ke tabelnya. Diketahui bahwa ini luas transformasinya 200,4, ini profil WF-nya 9676, angka momennya plat beton itu 6, profil WF-nya 34,5, dan ini AY-nya 1200 untuk plat beton dan 3338 untuk profil WF. Nah, ini semua dijumlah dan ini jumlah akan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu ini tadi bentang jarak antar WF-nya ini 45 dan ini tebal betonnya. Sementara ini lebar betonnya. Seperti itu. Ya, lalu ini sigma A kali Y per sigma A dapat dari sini ya. Itu akan dibagi, didapatkan hasil 15,29. Lalu UT itu 3350 tambah 96,76 dikalikan dengan 34,5 kurangi 15,9 kuadrat ditambah 1/12 16,767 dikali 12 pangkat 3 ditambah 200,04 dikali dengan 15,29 kurangi 6 kuadrat. Ini angka-angka itu didapatkan dari sini ya. Nanti bisa dicek sendiri dengan rumusnya. Lalu kita akan mendapatkan IU segini. Lalu kita akan mencari FC dari IU dibagi dengan 15,29 yang akan didapatkan hasil segini. Dan lalu SB-nya itu dapatkan dari IU dibagi 41,71 lalu didapatkan hasil segini, dan SSA didapatkan dari IU dibagi dengan 15,29 kurangi 12 dan didapatkan hasil segini. Lalu kita harus memeriksa tegangan untuk sistem pelaksanaan tanpa perancah atau unshort dengan beban profil WF-nya itu 76 kg, beban plat betonnya itu 0,12 2004 dikalikan 2400 dikalikan 2,5 itu dapatkan 120 kg per meter. Lalu berat logistiknya 50 kali 2,5. Lalu kita total semuanya yaitu sekitar 921 kg per meter. Nah, untuk tahap 1 pelaksanaan unshort plat beton itu belum mengeras, lalu beban seluruhnya dipikul oleh profil baja dan M max-nya adalah 1/8 kalikan 921 dikalikan 6 kuadrat akan didapatkan dari sini. Kita tinggal ubah lagi menjadi Newton milimeter. Lalu FSA itu sama dengan ini yang Newton milimeter dibagikan dengan SX itu 490 kali 10 pangkat 3 ketetapannya, terus didapatkan hasilnya 27,815 MPa. Lalu SB-nya itu sama dengan SA, jadi sama ya, jadi 27851 MPa. Lalu ada tahap 2. Nah, setelah betonnya mengeras, itu beban hidupnya kan 500 kg dipikul oleh penampang komposit
dan beban hidup yang harus dipukul itu 500 dikalikan 2,5, jadi 1250. Kita cari mx nya ini dengan rumus tadi. Ini didapatkan 5,625 kali 10 pangkat 7 Newton mm. Lalu tahap kedua itu bobotnya sudah menyeras dan beban hidup itu 500 kg. Kita cari mx nya lagi. Oh ini sudah ya, maaf, sorry. Kita lanjut ke tambahan tegangan yang terjadi, yaitu kita cari Fc dulu. Rumusnya adalah mx per n kali s. Kita masukkan angkanya dan didapatkan hasil negatif min 0,75. Dan terus kita cari FSA. Rumusnya mx per SSA. Dimasukkan dan didapatkan hasil min 2,08 MPa. Dan kita cari FSB, dimasukkan dan hasilnya adalah segini. Lalu kita gambarkan ini ya, bisa dilihat ini 0,75, 28, dan ini 26. Lalu untuk pemeriksaan, ini balok memikul 921 kg per meter. Lalu mx nya kita masukkan angka-angkanya dan didapatkan hasil 0,58 dikalikan 10 pangkat 7 Newton mm. Dan untuk mx yang lagi, mx yang minus, ini mx yang plus ya, ini kita masukkan, ini rumusnya ini ya, dan didapatkan 1,0361 kalikan 10 pangkat 7 Newton mm. Dan ini merupakan gambar hasil reaksinya. Ini jadi seperti ini M plus ya. Nah, pada M plus ini min SA sama dengan FSB. Zoom sedikit ya. Jadi ini tinggal dimasukkan angkanya dan didapatkan 3,91 MPa. Dan pada M min itu FSA sama dengan min FSB. Masukkan angkanya dan didapat 6,95 MPa. Platon dan sudah dilepaskan. Pada tengah bentang timbul momen lentur akibat RB dan beban hidup yang besarnya 518,625 plus 5625. Ini dimasukkan aja, nanti akan didapatkan hasil segini, lalu diubah ke Newton. Terus kita masuk FSA dan FSB lagi, ini ada rumusnya, tinggal dimasukkan aja, lalu akan mendapatkan angka-angka seperti ini. Setelah itu kita tinggal buat BMD dan BMD nya. Lalu pada 3/8 L dari tepi kiri itu akan menimbulkan momen sebesar sekian. Ini tambahkan. Lalu kita cek menggunakan FC, FSA dan FSB lagi. Ini ada rumusnya, tinggal dimasukkan lagi, akan didapatkan hasil seperti ini ya. Lalu tegangan totalnya, ini FC itu pada tengah bentang. Ini tinggal dimasukkan saja. Ini 3 ini ya. Lalu pada 3/8 L dari kiri, ini tinggal dimasukkan saja. Ya. Lalu ini sudah untuk contoh soalnya seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan lanjut mengenalkan mengenai video pemasangan struktur komposit. Ini video berdurasi sekitar 4 menit. Karena ini tidak ada suaranya, saya percepat saja jadi dikali 2. Yang pertama kita memasang kolom. Nah, ini setelah kita memasang fondasi dan sebagainya ya, kita pasang kolom. Setelah pasang kita kencangkan agar lebih kuat, di bawah juga agar lebih kuat. Lalu kita pasang semua kolom ya, sampai yang sesuai yang diinginkan. Lalu kita pasang baloknya ini merupakan balok yang bongkar pasang ya, kita kencangkan dan pasangkan kepada kolomnya. Lalu kita pasang lagi sampai semuanya tertutup. Lalu langkah selanjutnya adalah kita memasang plat. Kita akan memulai persiapan untuk ngecor. Ini merupakan pemasangan bondek ya, kalau di bahasa tukang namanya bondek. Jadi plat untuk agar cocoran tidak turun ke bawah, kita baut. Dan ini kita pemasangan wire mesh agar memperkuat lagi. Tapi sebelumnya karena ini balok komposit, ini ada pengingatnya, yaitu pengingatnya ada di sini yang tadi saya jelaskan tadi. Merupakan ini ada murmur seperti ini yang saya jelaskan di bagian awal. Saya agak lupa namanya. Jadi ini untuk fungsinya untuk
mengikat antara si baja dan si beton agar menjadi satu kesatuan, agar bisa menampung beban secara utuh. Ini salah satu. Lalu kita mulai proses pengecoran dan kita tunggu garing ya, kita tunggu kering. Ini setengah kering aja, maksudnya tidak usah sampai 28 hari. Lalu kita lanjutkan pemasangan balok dan mulai ngecor lagi sampai ke ketinggian yang diinginkan, seperti itu. Lalu setelah semuanya jadi, tinggal kita tunggu selama 28 hari sehingga betonnya itu sudah mengeras dengan sempurna. Lalu setelah betonnya mengeras dengan sempurna, kita tinggal bangun lagi dan juga masuk ke desain yang kita inginkan. Nah, baik, untuk presentasi saya Bintang Satria NIM 20B10012 seperti itu saja. Semoga presentasi ini dapat membantu kawan-kawan dan Pak Wid semua untuk bisa belajar lebih banyak mengenai struktur komposit. Saya Lintang, pamit undur diri. Ya, kapan-kapan lagi.